Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ada yang sedang berusaha untuk mencari kesalahanmu ya. Mari kita lihat energinya di sini ya guys ya. Seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana orang ini sepertinya ya berusaha untuk mencari-cari kesalahanmu ya guys ya. Kenapa sih ini orang ya berusaha mencari kesalahanmu ya guys ya? Emang ada apa ya? Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, ada yang sedang berusaha mencari kesalahanmu ya guys ya. Oke, di sini ada The Lord of Shadow, ada Nine of Wands, ada The Holy King, ada The World Tree, ada Nurture, ada Five of Cups, ada Nine of Pentacles. One more, ada the Sun. Oke. Well guys, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang berusaha mencari kesalahanmu ya guys ya. Sepertinya orang ini berasal dari circle kamu atau berasal dari komunitas kamu ya guys ya. Dimana orang ini kayaknya diam-diam ini sering sekali berusaha untuk mencari celah atau kesalahan dari kamu ya guys ya. Dia lagi menunggu-nunggu kamu berbuat salah nih ya guys ya. Dan ketika kamu ke gap atau ketahuan ya melakukan suatu kesalahan atau berbuat sesuatu yang salah, maka dia akan viralkan atau akan membuat kesalahan itu menjadi besar. Nah, seperti itu ya. Dia tipe orang yang memang suka dengan yang namanya huru-hara atau keributan ya. Dan dia adalah orang yang suka membesar-besarkan masalah ya. Itu kenapa dia ini orangnya itu selalu pasang kuping dan pasang mata ya. Jadi ini orang bisa seperti mata-mata ya. Dan dia juga menyiapkan kuping untuk mendengar sesuatu ya, suka nguping lah istilahnya gitu ya guys ya. Tanpa kamu ketahui atau tanpa kamu sadari ya, orang ini suka kepo ya guys ya. Kepo adalah ciri khasnya ya, tapi tidak kentara ya, tidak terlalu kelihatan bahwa dia itu kepo dan selalu ingin tahu tuh nggak kelihatan. Cuman dia selalu mencari info ya, mencari info melalui pihak orang ketiga ya atau orang lain ya sebagai perantara. Jadi tidak langsung nanya-nanya ke kamu atau tidak langsung mencari tahu ke kamu ya tentang apa yang terjadi. Nanti ketahuan bahwa dirinya lah orang yang suka bermain api atau bikin masalah atau cari gara-gara gitu ya. Dia nggak mau ketahuan. Dan permainannya ini cukup rapi ya guys ya. Di sini dia selalu memantau setiap pergerakan kamu ya, dikonfirmasi oleh The Lord of Shadow ya. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu jalan, itu selalu dia cari tahu. Tidak langsung nanya ke kamu, mau pergi kemana, kamu lagi apa,
kemana kamu mau pergi? No, dia nggak nanya seperti itu, nanti ketahuan dong ya. Tapi dia nanyanya, misalnya ini di circle lingkungan tempat kamu tinggal, nanyanya ke tetangga, kemana sih dia jalan gitu ya. Kalau misalnya di komunitas kamu, dia akan nanya ke teman kamu atau ke admin ya, ke bagian orang yang sepertinya punya wewenang atau tahu betul tentang kamu ya. Dia cari tahu ya, kemana sih dia pergi, dia mau pergi kemana gitu loh guys ya. Dia suka memantau kamu dari kejauhan di sini ya, melihat kamu, melihat pergerakan kamu ya guys ya, agar dia tahu ya apa yang kamu lakukan. Sepertinya orang yang berusaha mencari kesalahanmu ini kayak pengen menjatuhkan kamu ya guys ya, menjatuhkan reputasi atau nama baik kamu. Mungkin kamu memiliki posisi yang besar atau tinggi di suatu komunitas ya, mungkin kamu punya jabatan ya, atau punya kedudukan gitu, atau kamu ini termasuk salah satu orang yang kehidupannya itu sejahtera dan makmur ya, yang mana kamu memiliki atau memegang sesuatu yang bervalue atau memiliki nilai gitu loh guys ya. Dan di situ dia ingin kayak mencemarkan ya nama baikmu atau reputasimu ya, biar jadi jelek, biar dianggap orang tidak baik gitu loh guys ya. Karena mungkin saja nih orang sirik ya terhadap posisimu, kedudukanmu di dalam suatu pekerjaan tertentu misalnya ya, atau di dalam bermasyarakat kamu banyak dihargai orang atau disukai orang, dia nggak suka ya. Itu kenapa dia berusaha untuk mencari kesalahanmu ya. Dan di sini ada juga aku merasakan bahwa di antara kamu ini ada yang kayaknya berontak atau kayak tidak sependapat dengan orang ini ya guys ya, dalam suatu forum, entah itu forum debat atau dalam suatu musyawarah tertentu ya, dia mau jalan ke kiri, kamu mau jalan ke kanan, kayak bertentangan gitu ya. Nah, karena kamu tidak sependapat dengan dirinya ya secara pemikiran gitu ya guys ya, makanya dia kayak nggak suka sama kamu ya. Oleh karena dia nggak suka sama kamu, makanya dia mencari cara untuk bisa menjatuhkan kamu dengan mencemarkan nama baik kamu atau merusak reputasi kamu gitu ya guys ya. Kalau tentang gosip menggosip ya, itu kan bakal ketahuan gitu ya siapa biangnya ya, si tukang gosip atau orang yang menjelek-jelekan kamu ya. Tapi ini orang kayak penyusup gitu loh guys ya, yang mana orang ini pengen mencemarkan nama baik kamu atau menjatuhkan reputasi kamu tanpa ketahuan. Nah, seperti itu. Makanya dia menjalankan suatu siasat atau trik tertentu ya, dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya. Dia pakai cara yang sangat smooth atau halus ya guys ya. Yang mana kamu sendiri nggak akan nyangka bahwa dia orangnya ya yang berusaha untuk menjatuhkan kamu ya. Yaitu dia dengan cara mencari-cari kesalahanmu. Kalau tidak ada celah dari dirimu, kalau tidak ada hal yang dipermasalahkan tentang kamu, dia akan sulit untuk menjatuhkan kamu ya. Itu kenapa penting buat kamu untuk tidak sembarangan berbagi informasi kepada halayak atau orang banyak ya guys ya, terlebih kepada orang-orang yang suka kepo atau orang-orang yang kayaknya mencurigakan atau selalu pengen tahu tentang dirimu ya. Karena ada di antara mereka yang sepertinya di sini berusaha untuk mencari kesalahanmu ya, biar bisa dipermasalahkan, biar bisa diperdebatkan, biar bisa dibikin suatu onar ya, huru-hara gitu loh guys ya. Tapi dia di sini sepertinya bermain cantik. Mungkin saja dia adalah sahabat kamu sendiri atau teman dekat kamu atau tetangga kamu yang sok baik di depan ya. Who knows ya guys ya. Karena di sini orangnya sangat kalem, ya dikonfirmasi oleh The Holy King. Dia terlihat seperti kalem, alim ya. Maksud aku tuh dia nggak banyak gaya gitu loh guys ya. Artinya dia nggak banyak tingkah yang heboh ya. Kan kalau orang mau berbuat jahat, kalau memang orang itu tidak baik ya, kan ketahuan ya dari tingkah polanya yang brutal atau yang suka keributan, yang troublemaker ya, yang problematik gitu ya, ketahuan kan. Misalnya ngadu domba atau ngegosipin ya secara terang-terangan, koar-koar, itu kan ketahuan ya kan. Jelas kan dia ngomong gitu ya, menjelekkan kamu atau menceritakan keburukan kamu kan ketahuan. Nah, kalau ini enggak, dia kayak terlihat kalem aja gitu ya, bahkan kayak terlihat
orang baik-baik gitu loh guys ya. Kamu nggak akan curiga sama dia ya. Karena dari segi pakaiannya aja ini kayaknya serba ini ya, serba terlihat baik gitu loh guys ya. Terlihat baik lah pokoknya ya. Kamu nggak akan nyangka gitu loh guys ya. Kamu nggak akan nyangka ya, hatinya tidak sebaik penampilannya gitu loh guys ya. Karena dari segi look atau appearance penampilannya terlihat sangat baik-baik ya. Benar-benar di sini kamu nggak akan menduga ya bahwa dialah orangnya yang berusaha untuk mencari kesalahan kamu dan menyebarkan suatu masalah, yang berusaha untuk menciptakan masalah agar terjadinya huru-hara atau pertikaian di suatu komunitas atau circle tertentu ya. Nah, seperti itu. Dia mau kayak bikin percikan api ya untuk bisa membuat terjadinya keributan. Nah, seperti itu ya. Dia ini sebetulnya adalah orang yang sangat toksik ya guys ya. Tapi secara penampilan nggak akan terlihat ya, karena dia terlihat baik banget di sini ya, penampilannya bagus loh. Kalau cewek tuh kayak anggun ya, ramah, kalem, kayak polos, lugu, kayak nggak tahu apa-apa, kayak innocent banget gitu loh guys ya, kayak cewek baik-baik gitu ya. Kalau misalnya ini cowok ya, nggak banyak ngomong, nggak banyak cakep, introvert dia ya, dia ini bicara seperlunya aja ya, tapi dia memiliki karakter pendendam ya. Jadi nggak bisa salah sedikit sama nih orang ya. Itu dia kalau udah dendam maka dia akan pakai jalan halus gitu loh guys ya. Nah, di sini ya dia tuh pengen banget menjatuhkan kamu ya. Ini bagaikan dirimu dan ini dia ya, salah satu dari dia dengan mereka ya, orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin saja sama kelakuannya dengan dia gitu loh guys ya. Jadi kayak bekerja sama atau dia yang ngajak orang lain ya, sehingga terkontaminasi energi buruknya ini ya untuk membuat kamu terjatuh gitu loh guys ya. Sepertinya kamu berada di lingkungan toksik ya guys ya. Mungkin di dalam pekerjaan suatu bidang tertentu itu ada yang toksik ya. Mungkin kamu udah tahu nih orangnya ya, tapi ada juga di antara kamu yang masih belum tahu orangnya ya, karena dia berpenampilan sangat baik, rapi ya, terlihat baik-baik gitu loh guys ya. Kamu nggak akan nyangka ya bahwa dia adalah orang yang selama ini berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan mencari kesalahan kamu ya guys ya. Di sini dia benar-benar berusaha untuk menjebak kamu, dikonfirmasi oleh nurture ya. Kamu mungkin di sini happy-happy ya guys ya. Kamu mungkin ceria, bersemangat ya guys ya, kayak nggak tahu apa-apalah ya. Selama ini kamu mungkin dijebak oleh dia ya. Ada suatu permasalahan yang terjadi di dalam circle kamu atau di komunitas kamu yang mungkin saja kamu disalahkan, kamu dipojokkan ya, kamu dipersalahkan ya. Dan ternyata di balik itu ada dalangnya, yaitu orang yang diam-diam bermain di belakang layar untuk menjebak kamu, yang mana dia mencari kesalahan kamu, mencari kelemahan kamu, mencari celah kamu untuk bisa membuat orang-orang sekitar terbangkit mempersalahkan dirimu ya. Jadi orang-orang nunjuknya ke kamu. Jadi orang-orang menyalahkan dirimu gara-gara kamu, kayak mengambing hitamkan dirimu gitu loh guys ya. Dia memang sengaja ingin mengambing hitamkan kamu, mempersalahkan kamu gitu ya, agar orang-orang di sekitar gitu ya menyangka kamulah pelakunya ya, kamulah ibaratnya apa ya, yang jahatnya gitu ya. Dan dia akan cuci tangan ibaratnya, atau lepas tangan, atau nggak tahu menau gitu ya. Dia akan bekerja seperti biasanya, atau dia akan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, seolah-olah dia tak tahu apa-apa ya, padahal dia terlibat. Dan ternyata dirinya lah yang memulai permasalahan atau percikan api untuk membuat orang-orang sekitar bermasalah dengan dirimu ya. Dan orang-orang jadi mempersalahkan kamu atau menyalahkan kamu ya guys ya, karena dia mungkin saja mendapatkan suatu ide atau gagasan cara untuk menjebak kamu agar kamu dipersalahkan oleh orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini dia sengaja kayak bikin umpan ya guys ya, atau kayak semacam memberikan umpan ke kamu gitu ya guys ya, agar masuk dalam perangkapnya ya. Dia di sini tidak jahat sama kamu, itu belak-belakan tuh tidak ya guys ya, tapi secara halus ya. Ibarat kata gini loh guys ya, kalau misalnya kamu adalah seorang pedagang ya, ibarat kata ya, dia ini pembeli, dia ini nggak suka sama kamu, dia ini sebetulnya membenci kamu ya. Dia sering datang ke tempat dagang kamu untuk membeli, tapi dia membeli dagangan kamu itu tidak tulus gitu loh guys ya. Tapi dia pura-pura aja datang ke tempat usaha kamu
untuk kepo, untuk mencari tahu tentang dirimu, informasi tentang dirimu. Yang mana mungkin saja informasi itu nanti dia sampaikan berbeda ke orang lain ya. Jadi kayak jatuhnya tuh ke fitnah gitu ya guys ya. Atau dia misalnya datang ke tempat kamu gitu ya guys ya, untuk mencari tahu kelemahan kamu ya, agar orang-orang tuh jadi menyalahkan kamu atau menyerbu dirimu atau menyerang dirimu ya, karena kamu telah berbuat suatu kesalahan gitu loh guys ya. Jadi dia kayak mencari-cari permasalahan ke kamu. Dia datang ke tempat usaha kamu. Nah, di situ dia kasih kamu umpan ya. Pasti kamu sebagai pedagang atau sebagai owner atau sebagai orang yang berjualan gitu kan, pengen dagangannya laris ya kan. Nah, dia di sini kayak ngumpanin kamu sama duit gitu ya, uang gitu ya. Mungkin kamu butuh uang atau ya memang sewajarnya, senormalnya ya, orang berdagang kan pasti senang ya kalau barangnya atau dagangannya atau produknya tuh kan laris. Jadi dia berusaha untuk ngasih kamu uang, ibarat kata tuh dia membuat kamu happy sementara gitu loh guys ya, ngejebak kamu ya dengan pentacles gitu ya, sehingga kamu nggak ngerasa bahwa kamu sedang diinterogasi, bahwa kamu sedang ditanya-tanya, dikepoin gitu loh guys ya. Itu adalah trik manipulatif yang dia lakukan ya, untuk menggali informasi tentang dirimu ya, agar dia tahu ya apa celah dari dirimu, kelemahanmu atau kesalahan yang pernah kamu perbuat, sehingga itu mempermudah dan memperlancar serta mempermulus rencananya untuk bisa menyalahkan dirimu ya, dan mengajak orang-orang untuk memojokkan dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi cara mainnya ini dia kayak menjebak kamu dengan membuat kamu happy dulu ya, membuat kamu tuh senang gitu ya dengan apa yang kamu sukai ya. Jadi dia kayak kasih uang kah ya, atau kasih hadiah gitu loh guys ya. Pokoknya sesuatu yang bikin kamu terlena. Nah gitu ya, yang bikin kamu kayak nggak nyadar gitu ya, bahwa kamu tuh lagi dicari tahu ya informasinya. Jadi orang ini kayak ngorek-ngorek informasi tentang dirimu ya, karena dia pengen tahu celahnya kamu, kelemahannya kamu ya, agar dia tahu apa kesalahan yang pernah kamu perbuat, sehingga itu bisa menjadi peluang emas bagi dia untuk menjatuhkan dirimu dan menghancurkan reputasimu. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu di sini mesti lebih pandai ya guys ya. Jangan sampai kamu terlena dengan jebakan-jebakannya ya, karena orang ini menjebaknya bisa dengan pakai pentacles ya, menggunakan uang atau menggunakan hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu senangi, sehingga kamu tidak nyadar, tidak menyadari ya bahwa kamu sedang dijebak, atau bahwa saat ini ada orang yang sedang mencari-cari kelemahan atau celahnya dirimu. Nah, gitu. Karena di sini ya dia melihat bahwa kehidupan kamu ini lebih menyenangkan ya. Kamu adalah sosok yang ceria, periang dan penuh semangat ya guys ya. Sulit sekali sebetulnya bagi dia untuk menjatuhkan dirimu ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang tidak mudah murung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah down. Ya, itu yang bikin dia kayaknya tidak mudah untuk masuk ke dalam kehidupanmu, untuk meruntuhkan atau untuk menjatuhkan dirimu dari posisimu gitu loh guys ya. Dan orang ini ya sering sekali berkunjung ke tempatmu kah, atau ke tempat usahamu kah ya, ke area kamu gitu loh guys ya, untuk mencari-cari celah ya, agar dia tahu ya kesalahan apa yang pernah kamu perbuat, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan. Ya semacam, sorry to say, aib ya, atau hal-hal yang kamu sembunyikan, atau rahasia yang dia tidak ketahui. Dia pengen sekali tahu ya, agar dia bisa menjatuhkan dirimu dengan mudah. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati ya guys ya. Kalau ada orang yang berkunjung ke rumah kamu, kalau ada orang yang jalan-jalan ke tempat kamu ya, entah kamu kenal atau tidak, yang mana dia berusaha untuk kepo dan mengorek-ngorek informasi tentang dirimu, apalagi tentang hal-hal yang bersifat personal atau privacy, itu sudah red flag ya. Benar-benar itu adalah bendera merah yang mana kamu harus segera meng-on-kan kewaspadaan dan kehati-hatian kamu dalam berbicara. Jangan sampai kamu kebablasan dalam berbicara panjang kali lebar ya, menjelaskan kepada dia ya hal-hal yang bersifat penting buat kamu ya, karena orang ini sedang mencari kartu asnya kamu ya, agar bisa mengungkap
apa saja kesalahan yang pernah kamu perbuat, sehingga dengan mudah orang ini bisa menjatuhkan kamu dari posisi kamu atau dari singgasana kamu saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo, Capricorn, and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu. Mari kita lihat apa pesannya ya buat kamu untuk readingan kali ini. Well, di sini ada Guardian and ada forward movement. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu tak perlu khawatir ya guys ya, selama kamu mengaktifkan intuisi kamu, maka kamu akan dipandu ya untuk bisa mengetahui apa niat sesungguhnya dari orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Jadi di sini jangan abaikan intuisi atau kata hatimu ya guys ya. Pertajam intuisi kamu agar kamu bisa diberi petunjuk ya guys ya. Entah itu petunjuk melalui perasaanmu atau melalui pikiranmu ya. Dimana nanti kalau misalnya petunjuk itu dikasih lewat intuisi, kamu akan merasakan ketidaknyamanan atau kegelisahan ketika kamu berinteraksi dengan orang yang memiliki niatan buruk ya. Kalau dari segi pemikiran itu nanti akan muncul pemikiran atau gagasan tertentu ya tentang orang ini ya, ada tergambar di pikiran kamu ya bahwa orang ini niatnya pengen begini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan pernah abaikan intuisimu. Sebab intuisi adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang terpilih ya. Kalau kamu memiliki intuisi yang tajam, firasat yang kuat, feeling yang selalu mendekati tepat, maka itu adalah bagian daripada gift atau hadiah dari Tuhan untukmu ya. Dan jangan sia-siakan kemampuan kamu untuk bisa mengetahui sesuatu yang tak terlihat ya. Dengan kamu mengasah bakat intuisi kamu, maka kamu akan mudah untuk bisa mengetahui niatan dari seseorang, sehingga kamu akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari hal-hal yang bisa merugikanmu di masa depan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu di sini tak perlu khawatir, no need to worry, karena Tuhan akan memandu kamu, memberikan petunjuk melalui intuisi, asalkan kamu selalu terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka intuisimu pun akan semakin tajam ya. Pertajam intuisi kamu dengan rajin beribadah, berdoa, bermeditasi, dan melakukan hal-hal yang baik, menebar kebaikan dan kebajikan di muka bumi ini, maka itu akan mempertajam intuisimu. Apalagi kalau kamu termasuk orang yang mudah bersimpati dan berempati kepada sesama makhluk hidup, maka itu akan memperkuat intuisimu. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu ada forward movement, teruslah bergerak maju ya. Jangan sampai perlakuan-perlakuan toksik dari orang-orang di sekitarmu itu membuat kamu menjadi mundur atau stuck, terhenti ya. No, teruskan apa yang sudah kamu kerjakan. Tetaplah kamu bergerak dan melakukan pergerakan agar bisa sampai ke tujuan dan mencapai suatu pencapaian terbesar di dalam kehidupanmu. Di sini aku melihat bahwa masa depanmu itu sangat cerah. Di depan sana banyak sekali hal-hal yang baik, adanya kebaikan-kebaikan yang menunggu di depan sana. Cita-citamu, impianmu, harapanmu, keinginanmu, itu semua bisa menjadi nyata, terwujud menjadi realita. Asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk terus mengejar dan mewujudkan cita-cita serta impianmu menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. So, pesannya di sini, tetaplah bergerak maju, lakukan progres-progres setiap hari di dalam kehidupanmu, ya, rutinitasmu, keseharianmu, setiap pergerakanmu itu memberi nilai untuk bisa membuat kamu lebih dekat pada kesuksesan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, kerezekian, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya!